Oke, prioritasnya sudah dikerjakan. Baiklah, Bapak Ibu dan Mas-mas Bapak sekalian, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan sedikit mengenai tentang riwayat hidup narasumber yang akan menyampaikan materi tentang bahaya narkotika. Nama Tony Hendrianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Salatiga 10 Mei 1983, agama Katolik, tinggi badan 175 cm, berat badan 58 kg, status pernikahan menikah, rumah tinggal di Dusun Jimbaran, RT 5 RW 2, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk riwayat pendidikan, lulus SD di SD Kali Cacing 3 Salatiga, lulus SMP di SMP Kristen 2 Salatiga, lulus SMU di SMU Kristen 2 Salatiga. Untuk pengalaman kerja sendiri, beliau 2015 sampai 2007 sebagai petugas Sitak Tower Operator Seluler PT Tirta Tanah Ungaran, 2007 sampai 2008 Marketing Operator Seluler Ceria PT Sampurna Cabang Salatiga, 2008 sampai 2009 Kredit Marketing Officer Dealer Honda PT Nusantara Sakti Cabang Salatiga, 2010 hingga 2012 petugas penjangkauan program harm reduction dan program IPWIL di LSM LPP Lembaga Pelopor Perubahan Kota Semarang, 2012 hingga 2013 petugas penjangkauan program harm reduction di LSM Graha Mitra Kota Semarang, 2013 hingga 2015 petugas penjangkau program harm reduction di PKBI atau biasa disebut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Semarang, dan untuk 2015 sampai 2018 menjadi petugas pendamping layanan pasca rehabilitas BNN Provinsi Jawa Tengah. Untuk beliau sendiri setelah mengikuti banyak sekali pelatihan, diantaranya ada workshop manajemen organisasi bagi pengurus kelompok PEDHA yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Alam, pelatihan konseling adiksi yang diselenggarakan HCPI dan IKI Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Yang selanjutnya training dan workshop pemantauan dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengguna nafsa yang diselenggarakan oleh AJAR, pelatihan ANSOS yang diselenggarakan oleh LSM Graha Mitra. Selanjutnya penelitian pengurangan dampak buruk penggunaan nafsa suntik dan penggunaan nafsa di Kota Semarang yang diselenggarakan LA Trobe University Melbourne Australia dan Performa Semarang, survei cepat perilaku penafsu yang diselenggarakan KPA Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yang mengikuti pelatihan wawancara survei cepat perilaku penafsu yang diselenggarakan oleh KPAN dan KPAN. Nah, itu sekilas mengenai tentang CV dari narasumber kita. Untuk itu
teman-teman atau peserta sekalian bisa mendownload materi di link yang sudah disediakan. Untuk downloadnya di Google Chrome atau di di internet itu bisa. Langsung aja bisa download, itu di situ ada materi yang sudah kita sediakan. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas mengenai tentang bahaya narkotika yang nanti akan disampaikan oleh sumber kita yaitu Bapak Tony. Untuk itu langsung saja kita masuki materi sosialisasi. Untuk itu kami persilakan Bapak Tony, waktu dan teman kami persilakan. Selamat siang, saya Tony. Perkenalkan, saya Tony. Saya kesitu tadi malam dikabarin mendadak, Pak. Dikabarin sama Mas Bobi untuk mengisi penyuluhan di sini untuk masalah penyalahgunaan narkotika atau apa dampak buruknya dari narkotika itu sendiri. Langsung silakan, Pak. Narkosis itu dalam bahasa Yunani berarti menidurkan atau membiuskan. Bisa dikatakan narkotika karena narkotika itu cenderung orang yang menggunakan narkotika itu kebanyakan hilang kesadaran. Istilahnya kalau trennya anak muda itu ya eating, nge-fly, itu lanjut saja. Pengertian narkotik secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana, pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut dapat mempengaruhi suasana saraf pusat. Ini yang dimaksud orang yang menggunakan narkotika kebanyakan masalah emosi, terus masalah pikiran juga itu akan terganggu. Masalahnya dia lebih menikmati hasil konsumsinya di saat dia nge-fly itu, jadi nggak mikirin orang lain, yang dipikirin dia sendiri yang penting. Intinya seperti itu sih. Next, Mas. Ini jenis narkotika yang umum di Indonesia. Ada ekstasi, salah satu jenis metafetamin atau derivat dari amfetamin yang sifatnya bekerja menggantikan kerja susunan saraf pusat, bentuknya tablet atau kapsul bermacam-macam warna, pemakaian dengan ditelan. Efek sampingnya ya kalau pengalaman pribadi saat mengonsumsi, saya ini dulu juga mantan pecandu. Saya menggunakan jenis narkoba mungkin hampir semuanya dari sejak tahun 96 lah, lulus SMP kelas 1 itu udah konsumsi narkotika. Mungkin bisa dikatakan yang beredar di Indonesia sudah pernah saya rasakan semua. Kalau untuk ekstasi ini, maraknya orang yang menggunakan ekstasi kebanyakan larinya ke tempat hiburan yang berjenis musik lah, contohnya kayak karaoke. Kalau sekarang ya, kalau waktu saya dulu ya di tempat-tempat diskotik, karena orang yang konsumsi ekstasi atau inek ini cenderung dia akan
mendapatkan fly-nya ketika akan mendengarkan musik. Jadi seolah-olah dengerin musik itu bikin enak di hati, enak juga nyaman di perilaku, karena dia kan geleng-geleng terus gak ada berhentinya. Ini hampir efeknya juga hampir sama sih kayak sabu, cuman bentuknya yang berbeda. Kalau sabu itu bentuknya kristal, kalau yang ekstasi ini bentuknya tablet. Itu pun gambarnya macam-macam. Ada yang gambar Playboy, Superman, ya semacam-macam lah. Ada banyak variannya. Efek sampingnya sih dehidrasi, karena dia sering ini. Ini istilah Jawa ini ngelaan tuh mas. Ini haus ngorong. Terus hiperaktif, dia nggak bisa diem, pengennya gerak terus. Yang saya katakan tadi, kalau dengar musik dia pasti pengennya gedek aja, nggak tahu masalahnya apa, pokoknya gedek aja. Sakit kepala, kalau sakit kepala ini kan karena efek dari ekstasinya sendiri menekan secara pusat dari otak supaya bisa bekerja, jantung berdebar. Mayoritas yang menggunakan ini kan detak jantungnya kan dipacu 2 kali lipat dari biasanya. Terus halusinasi kadang orang yang mengonsumsi ini bisa, contoh lah kayak minumnya yang jenis atau gambar Superman, dia seolah-olah berdarah kayak Superman. Tapi memang faktanya seperti itu. Kayak Playboy itu ada, misalnya Lady Pink, macam-macam mas. Tapi intinya hampir karakternya itu hampir sama dengan bentuk dari ini dari tabletnya ini. Kehilangan selera makan, ya. Mayoritas orang yang menggunakan ekstasi gak doyan makan. Dia pengennya cuma minum, gak mau makan karena selera makannya mungkin jadi hilang. Tapi kalau untuk rasa haus sama pengennya merokok itu kencangnya bermain. Sehari bisa minum tuh kalau konsumsi kayak gini ya bisa sampai 2-3 liter ya. Paranoid, kalau untuk paranoid ini cenderung banyak yang menggunakan ekstasi, efeknya emang menjadi paranoid. Dia cenderung ketakutan, dalam arti ketakutan yang timbulnya tiba-tiba. Contohnya kayak lihat orang pakai seragam pramuka ya tahunya polisi, terus kita ditabrak dari belakang aja udah kaget, terkejut, padahal yang nabrak ternyata sendiri. Dia ininya penuh kecurigaan dan penuh waspadaan. Next mas. Ini sabu merupakan nama populer dari metafetamin, salah satu jenis amfetamin. Sebutan lain kristal, ubas, SS, micin. Bentuk kristal tak berbau dan tidak berwarna sehingga sering disebut ice. Pemakaian dengan cara dibakar lalu dihisap. Udah ada yang tahu bentuknya sabu seperti apa? Kristal. Ada yang tahu? Nah, bisa dikatakan seperti gula. Kalau hampir sama posisinya itu kayak gula batu yang putih. Tuh hampir sama persis. Cara konsumsinya sih, ini saya intinya nggak mengasih tahu atau cuma sebatas pengetahuan aja kalau sabu itu menggunakannya seperti ini, seperti itu. Sabu itu tutorial, nanti perlu mas alat-alatnya mas. Tutorial sabu.
cenderung kalau untuk yang menggunakan sabu itu dia pakainya botol sama sedotan. Terus ada pipet itu yang buat ngambilin apa obat yang di atasnya ada pentilnya itu. Nah, itu dimasukkan sedotan, nanti sabunya dimasukkan ke dalam pipetnya itu dibakar sama api kecil. Jadi korek itu di style paling kecil sampai warnanya mungkin biru kecil banget lah. Nah, itu nanti dibakarnya di atas pipetnya pas ada sabunnya itu. Nanti sabunnya itu akan meleleh. Setelah meleleh disap aja. Bisa nggak ditelan asapnya, cuma keluarin biasa aja. Nanti efeknya sih dia selalu cenderung jadi fit, badannya fit. Jadi nggak terasa capek. Umpamanya kalau orang di desa sewu sing senengane macul, biasanya macul gosak kotak kesel. Lagi konsumsi wong ini iki telur kotak, patang kotak nggak ada capeknya. Bisa jadi Pak, karena ini penggunaan sabun ini kan jantungnya dipicu 2 kali lipatnya dari biasanya. Yang biasanya umpamanya 5 menit capek, dia sampai 1 jam pun nggak ngerasa capek. Tapi juga ini hampir sama kayak ekstasi, cuma bedanya kalau ini nggak butuh musik, nggak butuh gedeng-gedeng. Yang penting ini istilahnya kalau di dunia nafsa atau narkotika itu dia sebagai kayak doping sih. Karena dia cenderung membuat stamina menjadi lebih fit, dan penggunaannya cuman pengalaman saya cuman dengan dibakar, istilahnya kayak bom yang di TV itu, bom botol ada sedotannya kanan kiri itu modelnya gitu, sama korek api kecil. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di kota-kota besar yang basicnya dia pengguna heroin, pengguna suntik, itu rata-rata sabu ini juga disuntikan di pembuluh darah, dalam arti di uratnya itu. Kalau di kemah-kemah pahit Pak. Itu kalau secara sabu satu prongkol ini ya, istilahnya satu batu kecil lah, itu dikasih ke lidah itu Pak, lidahnya bisa bolong tembus Pak, itu sabu. Tapi ada juga yang menggunakan di teman saya di Surabaya, Jakarta, bahkan saya pernah sendiri mencoba. Ya saya suntik. Kalau di remote nggak berani Pak, pahitnya sangat pahit. Sama obat-obatan tuh lebih pahit ini, dan rasanya nggak hilang-hilang. Ya ini sekilas dari jenis sabu. Kalau trennya sih orang pada bilangnya Obas, Kristal, SS, micin. Terus untuk efek sampingnya, berat badan menurun jelas, karena dia orang yang mengonsumsi ini cenderung tidak punya nafsu makan. Impotensi, kalau impotensi ini saya nggak begitu istilahnya mengiyakan. Bisa jadi Pak. Tapi non saya di sini kan dosa besar ya. Tapi kalau Pak konsumsi ini nggak bisa tegang Pak, malah nggak bisa tegang, loyo. Tapi kalau sekali tegang, durasinya bisa sampai berapa jam ini? Gojekan. Tapi kenyataannya gitu. Saya lanjut. Untuk halusinasinya, kalau halusinasi ya gimana ya, kalau pengalaman pribadi sih nggak terlalu kayak ini, kayak heroin itu enggak. Dia cenderungnya malah fokus sih orangnya. Contoh kayak bikin sesuatu atau bikinlah
prakarya, bikin mobil-mobilan gitu. Orang berpikiran mobil-mobilan ini udah perfect, udah bagus, tapi menurut kita yang habisnya nggak ada bagusnya. Hawanya pengennya ya diotak-atik lagi sampai perfect dan akhirnya malah hancur nggak jadi. Itu kebanyakan gitu Pak, pengalamannya gitu. Kalau paranoid, untuk paranoidnya ya paranoidnya ini cenderung dia ketakutannya sih nggak masalah sama setan, sama orang yang mungkin preman yang ditakuti enggak, cuman takutnya cuma satu, sama polisi. Jadi kalau untuk ketemu orang yang mungkin stylenya kayak polisi gitu udah dia deg-degan sama pengennya lari aja. Kerusakan pada usus, ginjal, dan jantung, ya ini pasti karena bankingnya ini sangat keras. Contoh yang saya ngendikankan tadi, kalau untuk sabu satu kecil lah ditaruh ke lidah yang basah aja bisa tembus, apalagi dia sampai ke dalam usus, ginjal, sama jantung, apa enggak bolong-bolong semua di dalam. Memperlambat secara otak, ya ini benar. Kalau ini masalahnya untuk yang mengonsumsi sabu kebanyakan dia jadi ini telat mikirnya. Kalau pas gunakannya cerdas, beneran kalau habis menggunakan cerdas. Kalau dulu teman saya pengalaman ya cerita, dulu waktu SMP teman saya pakai sama saya, dia nggak sinau, nggak apa-apa, tes ujian nasional nilainya malah bagus, tapi dia nyabu. Jadi untuk nyabu ya mungkin itu barangnya kan, barang sekarang sama barang dulu beda. Kalau barang dulu sabunya itu sabu murni ya, kalau sekarang banyak campuran, istilahnya kalau diimpor dari negara itu udah bentuk murni, sampai sini dipecah lagi sampai berapa bagian dan itu banyak campurannya. Jadi untuk kualitas kurang bagus sih kalau sekarang. Ini yang saya ceritakan soal teman saya yang dulu lah. Hiperaktif, iya, dia cenderung nggak bisa diam. Apa yang pengen dilakuin pasti dilakuin. Kasarnya bapak ibu ngangkon anaknya dikon nyapu ngepel males. Anggap bae nyabu, mbok sak omah kuwi lho diresiki resik Pak. Tapi diampun, anaknya disregep disabusi. Nah, niku awalnya gitu. Awalnya dia bersih rumah, tapi lama-lamaan jadi bersih beneran Pak. Lemari, kulkas itu nanti dijualin untuk beli sabu ini Pak. Next. Berikutnya ganja kalau mungkin untuk di kalangan anak muda udah biasa ya dengar. Mungkin ada yang pernah nyoba? Cimeng, istilahnya trennya cimeng. Ganja, tapi kalau untuk mas ini untuk sebutan yang sering dipakai sih marijuana, itu bentuknya kayak daun singkong. Efeknya dia cenderung habis ngisap meneng ini rada popo guyu Pak. Hawanya senang dan cenderung orangnya ini ngelehan, lapar Pak, dicepai sedosak ceting teh pasti itu, karena daya lapar orang yang habis mengonsumsi ganja ini tingkatnya tinggi banget. Makanya mungkin dulu rumornya masakan Padang dikasih daun ganja. Makanya wongnya sing do jajan ngono tau ndak tandu wae.
Tapi enggak, itu kalau tahu saya cuma mitos sih. Karena undang-undang di Indonesia sudah begitu ketatnya dan begitu menakutkannya menurut saya, dan kurang adil juga kalau menurut saya. Ganja merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis yang sifatnya halusinogen yang dapat memperlambat cara kerja saraf otak. Sebutan lain marijuana cimeng. Bentuknya seperti daun singkong kecil berwarna hijau. Pemakaian dengan dikeringkan dan dihisap. Tapi untuk tren sekarang kayak saya jelaskan ini halusinogen ini. Halusinogen itu artinya orang yang menggunakan ganja tersebut akan mengikuti moodnya. Kalau dia saat sedih, pasti akan sedih. Di saat dia senang, dia akan ketawa itu nggak akan berhenti-berhenti. Di saat dia marah, dia akan marah. Jadi tergantung dari mood artinya. Kalau dia takut ya kemungkinan untuk bunuh diri pun ada. Itu pengalaman dari teman-teman yang dulu saya dampingi waktu saya kerja di BNN. Waktu dulu tapi terus untuk menggunakannya sih nggak jauh beda sama rokok lintingan mas, Stingray itu. Jadi ya cuman daunnya dihancurin, kan daunnya biasanya beli itu udah keadaan kering, ya dihancurin aja. Setelah itu tinggal dilinting aja, dirokok gitu. Satu rokok aja bisa diputerin asapnya sampai keluar aja, lemoyak tenanan. Eman-eman yang asapnya mertua karena mahal Pak. Tapi ya ini saya cuma mengasih tahu, bukannya sekedar wawasan aja ya mas ya. Ganja ini di beberapa bagian negara sudah legal. Dalam arti legal, bukan legal bebas, dia mau konsumsi seperti di pinggir jalan boleh, itu enggak. Contohnya di Kanada, di Belanda itu ada model kopi shop yang menggunakan ganja di situ tuh bebas. Karena saya ya dikasih bukti sih sama teman main ke Belanda, dia main ke kopi shop, ngirim foto ke saya lagi ganja gitu saya dengan enaknya. Ada sampingnya polisi juga nggak apa-apa. Itu di Belanda. Kalau di Kanada sama di kalau nggak salah Portugal itu di warganya boleh menanam minimal 1 batang pohon ganja. Kalau di Indonesia masih ilegal. Karena negara-negara yang melegalkan itu kan karena dia cenderung sudah mengetahui ada penelitiannya, manfaat ganja itu banyak sekali sebetulnya untuk industri. Contoh kertas, ini cuma sebagai wawasan aja ya mas. Contoh kertas ganja, kertas yang dibuat dari serat ganja itu bisa didaur ulang sampai 7 kali. Tapi kalau untuk kertas yang dibuat dari kayu itu paling 3 kali aja udah rusak. Itu istilah lagi orang Jawa, orang Indonesia tahu kan istilahnya baju yang ada kancingnya itu kan kalau orang bilang kan hem. Silsilahnya bisa dikatakan hem karena dulu itu penggunaan serat ganja itu ya dibuat pakaian untuk ya pakaian lah intinya. Makanya hem itu juga jenis ganja, tapi ganja yang tidak memabukkan. Untuk efek sampingnya halusinasi ya seperti yang saya katakan tadi, cenderung dari mood atau pemikiran kita. Di saat sedih ya sedih, di saat senang ya senang, di saat marah ya akan marah. Gangguan mental dan perilaku ini bisa dikatakan iya, bisa dikatakan iya, tidak. Karena saya pengalaman dari pribadi dan pernah jadi perbincangan di BNN. Kalau untuk gangguan mental ini
masih simpang siur lah intinya gitu. Kalau tergangguan perhatian dan daya ingat, ya cenderung gampang lupa kalau orang yang mengonsumsi ganja ini dalam jangka waktu yang panjang. Kalau sekali 2 kali ya enggak lah. Tapi kalau untuk yang udah rutin, bahkan mungkin sampai tahunan dia mengonsumsi itu, daya ingatnya emang akan lemah. Euforia, kesenangan yang berlebihan. Contoh yang saya ngendikan tadi, orang yang mengonsumsi ganja itu cenderungnya pengennya gojek gue. Lucunya gue sidik, guyune sing akeh. Dan itu terus-terusan dilurus. Next. Ini obat penenang atau obat tidur, saya bacakan dulu. Merupakan obat anti cemas dan anti insomnia, sulit tidur, yang harusnya diberikan kepada dengan resep dokter, tapi banyak dijual secara bebas di kios obat kaki lima. Sebagian orang menyebut pil koplo, boat, boti, terus pemakaian dengan cara ditelan. Kalau untuk obat-obatan ini termasuk golongan G, karena golongan G itu kan harus diresepkan dengan dari dokter sendiri, dan nggak semua dokter bisa meresepkan, karena obat ini yang bisa meresepkan adalah dokter SPKJ, dokter gangguan jiwa itu. Efeknya sih kalau kebanyakan dia akan menjadi lebih pede, semangat. Kalau minumnya kebanyakan sampai nggak takut sama orang, awalnya pengennya resek, ya catem mesti kan gitu. Ini pengen resek, tapi nggak kemungkinan juga dia akan cenderung menjadi klepto. Dalam arti, ya niatnya nggak nyolong mas, go HP ini konsolnya mobil lali rambe dikit, bawa kantong, tapi nggak sengaja sebenarnya. Tapi itu kan sudah menjadi ciri pengguna obat-obatan ini. Kalau sekarang yang masih marak di khususnya di Jawa Tengah itu obat-obatan seperti dextro, eximer, terus ya kalau yang lebih mahal ya kayak alprazolam, Reklona itu. Tapi yang lebih banyak dikonsumsi anak-anak sekolahan tuh eximer pak, yang memicu anak-anak pada tawuran tuh ya salah satunya eximer itu. Karena dia kalau mau tawuran otomatis neken itu, minum itu supaya dia mempunyai keberanian. Sebenarnya kalau nggak konsumsi diketahui cili nunduk, tapi kalau konsumsi ini diketak, balas getak pak. Itu yang paling tren tuh eximer. Tapi ada juga yang mengonsumsi dengan ini karena budget terbatas, dia konsumsinya komik pak, komik sasetan itu. Komik sasetan itu kalau beli itu ya sampai 1-2 box dikasihkan ke cangkir. Nah itu satu cangkir itu diminum sekalian. Itu rasanya lagi-lagi sempriwing nyetak pak. Tapi ya itu ya karena sudah menjadi adiksi atau kecanduan, mau nggak mau itu sudah menjadi kebutuhan sih. Dan masih banyak lagi sebetulnya obat-obatan. Contohnya obat warung yang saya nggak menjelek-jelekan obat warung ya, tapi obat warung yang notabene-nya ada, tolonglah coba dibaca, obat batuk yang ada dextromethorphannya. Itu kalau dikonsumsi itu cenderung kan ngantuk. Tapi coba dikonsumsi 3-4 mungkin 10 butir, nggak ada ngantuknya pak. Tapi awalnya pengennya bulan, baru awalnya ya itu.
jadi resek Pak. Dia pengennya paling kedel diri gitu. Terus efek samping, emosi nggak stabil yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dia cenderung gampang marah, nggak takut sama siapapun, agresif ya, karena dia pengennya apa, ngelimpung. Terus istilah ngelimpung bahasa Jawa ini apa ya? Ngelimpung tuh pengennya dulan, ngabiak kan ini. Ya, luyuran Bu. Mudah tersinggung, gampang marah, ya, karena dia kalau pas konsumsi ini kan istilahnya apa, emosinya tinggi. Jadi kalau orang berbicara apa, dia enggak apa bisa menerima gitu. Meskipun masukan sebetulnya masukan yang baik. Banyak bicara, ya. Banyak bicara pun dia ngomong tuh nggak berhenti, tapi pelo. Oh ini kayak apa dah? Modelnya gitu. Jadi ngomongnya agak tegas. Kayak apa tuh? Biasa mungkin yang dingin enggak? Kayak apa Sam? Pasti rata-rata gitu. Bisa saya bisa maksudnya gini. Dijajarkan berapa orang tanpa saya menggunakan, dia sudah menggunakan, saya bisa tahu si A, si B, si C, si D itu mengonsumsinya apa. Meskipun dari 5 orang umpamanya ya, itu mengonsumsinya berbeda. Dengan saya melihat aja saya sudah bisa tahu dia mengonsumsinya apa, saya tahu. Itu ada ilmunya Mas. Semedi Mas, sobat ringin. nanti ada Bu. Nah itu Pak, nanti Pak polisinya kesini, saya yang dianu Pak. Seringkali tidak nyambung. Ya kalau diajak ngomong ya, sing A ngomongnya B, sing C ngomongnya D. Jadi nggak pernah ketemu omongannya. Terus terganggunya perhatian dan daya ingat, ya cenderung. Kalau konsumsi kayak gini, apa yang dilakukan waktu dia konsumsi nggak bakal ingat. Meskipun besok dia sadar, wingi aku nglakoni apa tuh? Tiba-tiba nganter nih wong. Wingi aku nglakoni apa tuh? Tidur. Itu sering terjadi Pak. Dari dampingan saya waktu saya dulu di LSM mendampingi pengguna narkotika, itu kalau pas home visit ke rumahnya, rata-rata ya NSS melentong-melentong mesti lain, NSS pincang, lagi ngopo? Berarti Mas mau bunyi bareng neken itu istilahnya minum Pak, istilah jalannya neken. Neken biro 10 Mas. Nah terus kowe ning ndi? Bu ngerti terus balik-balik ning omah wis ra iso apa-apa ngene babak punya gitu. Terus sering terjadi over confidence, terlalu percaya diri. Ya, dia karena mengonsumsi ini rasanya yes paling pede sendiri lah. Contohnya kalau untuk maju di kon nyanyi mesti izin, tapi yang habis konsumsi ini nyanyi di kon mandek wogah sih. Udah selesai, belum Pak, satu lagi. Itu kalau orang yang konsumsi obat. Tapi kalau untuk tren yang ya ini untuk Bapak Ibu yang mungkin punya lari-lari yang lagi tren itu eksimer. Eksimer itu bentuknya kuning. Karena itu harganya murah. Saya nggak menutup kemungkinan hampir dari penelitian yang pernah saya lakukan dari responden sekitar 300 orang itu anak-anak ya di bawah umur, di masih kelas-kelas ya SMP SMA gitu. Dari 300 orang responden itu 250 dia mengkonsumsi eksimer rata-rata, minimal Jarindo. Itu obat apotek sih. Sebetulnya bisa
dibeli atau ditebus itu dengan resep dokter. Tapi kan nggak menutup kemungkinan apotek-apotek sekarang juga banyak yang nakal. Yang penting dagangannya laku, saya tunggu cah nom-nom. Contoh di Solo Pak, di Solo itu kalau anak-anak muda untuk mendapatkan obat-obat seperti ini tuh antrinya kayak sembako Pak. Bener kan Pak? Saya nggak bohong loh. Antrinya kayak sembako di apotek itu. Jadi berjejer-jejer. Tapi modelnya karuan Pak. Enak sing model kayak cah pang-pang gitu atau suwe-suwe. Yes. Tatonan saya di tatonan tuh. Tapi saya nggak ikut antri di sana. Itu sih. Next. Jadi apa Pak? Lah ini kok mungkin musuhnya kalian bapak ini kok. Dijak. Pak Kerso Pak, dijak Pak. Jadi kersone anu Pak, kersone di saat konsumsinya bareng kerso. Dan itu jadi kan ajeng maksud galerin, pengantorin. Ini lanjutannya yang heroin atau putau. Ini kalau menurut saya, pengalaman saya yang sudah mengkonsumsi berbagai macam narkotika, ini yang paling jahat. Bisa saya ngomong seperti ini paling jahat karena dari tahun 2004 sampai sekarang, ini cuma cerita curhat lah. Teman saya meninggal lebih dari 60 orang. Itu di Salatiga Pak. Karena meninggalnya itu ya ada yang overdosis, ada yang kecelakaan. Kecelakaan pun karena dia habis konsumsi. Tapi nah ini Pak, mau yang fly nih. Yang COVID kan dikarantina toh Pak. Heroin atau putau merupakan turunan dari opium, candu mentah yang sifatnya doner dan tingkat kecanduannya sangat tinggi. Sako atau sako itu sakit karena kau, bukan hasilnya singkatannya sakit karena putau. Biasanya disebut dengan si putih, PT, bedak. Ada juga sebutan sekarang tepung, terigu, karena bentuknya emang bener kayak tepung putih. Kalau sekarang sih enggak sih. Kalau sekarang udah coklat, brown. Nah, pernah tahu ya Mas ya? Pak, perlu dicurigai ini Pak. TO ini Pak. Seperti bedak, pemakaiannya dengan cara disap atau disuntik. Seseorang yang memakai putau dengan kurun waktu yang panjang dapat berakibat overdosis bahkan kematian. Selain itu dapat menularkan penyakit seperti hepatitis C dan HIV/AIDS. Ya ini saya bilang tadi, narkoba paling jahat menurut saya, karena orang yang mengkonsumsi ini bisa dikatakan kontrak mati. Kalau saya ngomong ya, kontrak mati, karena orang yang mengkonsumsi ini di saat barang nggak ada tuh apa caranya putus satu, dia nggak pakai, habis pakai berapa minggu gitu ya, dia berhenti sehari. Rasane jan ngaro-oro Bu. Karo wong meteng sing jarene lorone ramu niki luwih loro. Ceritane Pak. Kula nggih mireng-mireng tok. Cenderung yang dirasakan tuh seperti orang masuk angin. Tapi badannya ngilu semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu rasanya ngilu. Cara-caranya yang jero balung apa jero urat iki
griming kaya yang semut sing mlaku kae hawane meh dikipak-kipaki ngene ya ora enak. Dan yang lebih lucu lagi, keadaan panas seperti ini rasanya dingin kalau nggak pakai selimutan 1 sampai 2 selimut pun nggak ngefek, dia akan tetap merasakan gigil. Itu efeknya Puto. Tapi di saat menggigil gitu disonteknya langsung teges mas, langsung teges. Itu jahatnya Puto di situ. Dan untuk hepatitis menyerang ke hepatitis C ini kan karena yang diserang kan fungsi hatinya, karena penggunaannya kan cuma kalau di drugs itu kan cuma ditaruh di gerejeng rokok atau sendok lah, dibakar keluar asapnya bisa. Nah itu kalau untuk yang orang-orang kaya rata-rata pakainya gitu. Tapi kalau kayaknya cuman sebatas, paling ada batasannya mas. Tapi nanti setelah menggunakan di drugs atau dibakar tadi, lama-kelamaan dia akan menggunakan yang disuntik. Karena drugs nggak ngefek, istilahnya dosisnya akan lebih tinggi dan tinggi terus. Dengan dosis yang tinggi, dia untuk membeli itu lagi otomatis sudah tidak kuat. Di desa karung yang dolanan ngomong ini tak jamin setahun bakalan ludes dan digembel. Karena saya pernah ngerasain, Pak, Bu, Mas, Mbak, saya pernah ngerasain. Saya itu tinggal di Salatiga. Rumah saya di depan kantor utama dia Salatiga, Jalan Sukowati. Saya tinggal di situ sendiri karena ibu tinggal di Semarang, di rumah Semarang, bapak ngelola usahanya rumah makan di Bogor. Saya tinggal di rumah sendiri. Di rumah sendiri itu bisa dikatakan rumah saya cukup luas, bukan yang mau sombong ya, cuman cukup luas, fasilitas semua ada, dari TV, kamar saya. Dulu belum ada flat, dulu belum minimal non sewu tipe-tipe ukuran 21 ini kan, itu aja udah belum banyak yang punya. Saya sudah mempunyai TV yang ukuran 29 in, kamar saya juga udah TV, audio dan sebagainya komplit. Peninggal ya istilahnya kayak rumah biasa lah. Saya ditinggal kurang lebih 2 tahun sama bapak ibu. Rumah kayak lapangan bola Pak. Saya itu semua sampai piring, sendok, garpu itu sama, sampai saya jual shopping Pak, demi untuk membeli ini. Sampai lemari, kulkas, dari saya ditinggal itu keadaan komplit. Saya tinggal di kasur kapuk itu satu, sama kipas angin yang ada radionya zaman dulu. Terus kita tahun 2000-an lah, itu listrik dijabut. Sebenarnya dikasih per bulan sama bapak buat bayar listrik, air gitu. Tapi kan berhubung lebih membutuhkan ini ya mas bukan. Akhirnya disebut, saya kayak dibuang gitu Pak. Penerangan saya dulu cuma petromak. Calon saya kira di petromak mulai. Sampai langsung anu mas. Petromaknya lampu kompor, sing ada kayak kaos kaki itu. Nah itu mandi pun nuntut meneranggani sampai segitunya, habis semua. Ibu saya pulang dari Semarang pengen nginguk, geblak semaput karena awalnya komplit bersih Pak. Saya orangnya bersihkan Pak. Takut dulu Pak, tersihan saya itu sampai
kasur ya tak resiki, kulkas tak resiki. Itu cuma cerita masa lalu saya. Ini heroin ini kalau untuk saat ini nggak begitu marak sih dibanding sabu. Harganya juga bombastis mahalnya. Terakhir dengar dari teman yang di Jakarta, saya bukan sindikat Pak, saya cuma saya jejaring dengan teman-teman LSM itu sampai nasional. Nama saya di jaringan namanya Rumput Indonesia itu dia berkecimpung organisasi yang berkecimpung di bidang narkotika. Ya kita sering sharing, kadang WA-an, kadang yang main Zoom untuk ngobrol ke depan setiap daerah itu permasalahannya apa. Harga heroin ini buat beli motor bisa sekarang 1 gram 6 juta Pak. Padahal waktu saya dulu beli itu cuma 600.000, sekarang sampai 6 juta. Karena heroin ini bukan asli dari Indonesia, dia lebih spesifiknya dari, bisa ada yang dari Kolombia, ada juga yang dari Afghanistan. Karena dia heroin ini kan dari getah opium. Getah opium itu bunga kopi itu disayat, getahnya dikumpulin, diolah lagi sampai menjadi bubuk. Ya itulah ketemunya jadi heroin atau kutok. Gimana Pak? Saya enggak tahu Pak, karena saya juga enggak berani menanam. Karena takut sama bapaknya di sana. Undang-undangnya Pak yang ngeri Pak. Sekarang undang-undang di Indonesia bahwa setengah linting ganja aja 4 tahun Pak. Apalagi mau menanam kokain. Itu sekilas lah dari penggunaan heroin. Next, alkohol ini mungkin ya sudah pada tahu lah anak-anak muda sing gawe nuwak nyium. Ya ini kalau ini kan yang istilahnya konsumsi yang menengah ke atas. Ini nggak perlu saya jelaskan detail ya, karena mungkin udah familiar lah, karena ini produk legal dari pemerintah. Sebetulnya alkohol itu yang membunuh, tapi dilegalkan oleh pemerintah. Seperti rokok itu membunuh, tapi dilegalkan karena devisa negaranya sangat tinggi sekali. Tes aja Mas, alkohol nggak usah. LSD ini unik bentuknya, harganya juga mahal. Jenengan tahu perangko Pak, Mas? Sekarang kan nggak musim perangko ya, tapi LSD ini bentuknya kayak perangko, ada gambarnya. Dia konsumsinya cuma dia kasih di lidah, nggak di orang Bu, kalau di orang kan ditelan ya. Cuma ditempel di lidah, nanti dia akan satu perangko itu, satu kotak lah, ditempel lidah. Bentuknya hampir sama. Pernah nggak ke Indomaret yang beli permen kertas? Betul, permen kertas itu kalau ditempel di lidah itu kan dia langsung nyair gitu, yang rasanya peppermint itu. LSD itu hampir seperti itu. Ini termasuk dalam kategori halusinogen. Efek yang didapat dari penggunaan LSD adalah membuat si pemakai berhalusinasi. LSD dapat ditemui dalam bentuk seperti perangko kecil dan dalam bentuk cair.
Kalau yang cair saya belum pernah menemukan. Kalau untuk yang perangko ini satu, ya beberapa tahun yang lalu itu satunya 300.000. Efeknya sih halusinasinya tuh sama sih, hampir sama dengan yang lainnya, menurunkan kemampuan berpikir, tapi hampir sama semua jenis narkotika itu, cuma bedanya kan cara penggunaannya, cara efek penggunaannya yang berbeda, tapi untuk dampak jangka panjang penggunaannya hampir sama semua sih. Gangguan mental dan perilaku itu jelas. Orang yang menggunakan narkotika itu cenderung banyaknya menyendiri, Pak. Yang bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, anaknya senengane ning kamar lho. Nyuwun tolong dicurigai. Mbok menawa daripada masalah sering ning kamar iki sak metu-metu. Metune durar mangan mbok wedar ning kamar meneh. Terus ning kamar iki ngrungokne musik gur karo ngene karo ngeces. Itu pengalamannya banyak sekali kayak gitu. Perlu dicurigai. Kalau waktu saya dulu dicurigai ini enggak di kamar, malah di kamar mandi, Pak. Karena saya menggunakannya. Saya jujur, saya pengguna heroin dari sejak tahun 98 sampai kurang lebih ya tahun 2013 saya berhenti. Lama Bu, saya kelas. Wah, itu kalau di total tuh aman tuh. Tapi kan Bu, sekolah saya mahal Bu. Iya, itu saya anggap jadi sekolah. Wong nyatanya saya sekolah di itu, akhirnya saya bisa tahu dengan eksperimen diri saya sendiri, saya bisa dipekerjakan di BNN. Ya, itu kan istilahnya sekolah. Kalau istilah pecandu itu sebetulnya nggak ada istilah sembuh. Istilah pecandu itu akan melekat seumur hidup. Orang yang mengatakan, contohnya lah, ditaruh ke tempat rehab, keluar dari tempat rehab, dinyatakan sembuh, itu nggak bisa dikatakan sembuh, Pak, Bu, Mas. Karena untuk kemungkinan dia menggunakan lagi itu lebih besar. Dan menggunakannya lagi itu akan lebih parah daripada yang kemarin. Umpamanya yang kemarin itu cuman contohnya menggunakan sabu 1/4 gram, besok bisa sampai 1/2, 1, dan lebih parah dari yang waktu kemarin. Awalnya sembunyi-sembunyi itu, Pak. Jadi untuk istilah pecandu dari pihak medis sendiri pun menyatakan dia penyakit kronis yang nggak bisa sembuh seumur hidup. Kalau dia nggak pakai, dia berhenti, itu dikategorikannya pulih. Nah, tinggal mempertahankan kepulihannya itu sampai seberapa, sampai kapan gitu. Masanya banyak teman saya di Surabaya, di Jakarta itu direhabilitasinya nggak main-main sama orang tuanya, sampai dibawa ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai bahkan ada yang direhab ke Belanda. Aku balik ke Indonesia sebulan 2 bulan, ya maksimal 1 tahun, oke, dia nggak menggunakan. Tapi kumpul dengan teman-teman yang pergaulan itu tadi, Pak, itu juga pengaruh. Pergaulan, kumpulnya sama teman-teman yang menggunakan lagi, awalnya ora sekali 2 kali ora mongkur tawaran, Pak. Tapi sing kepapat nih ibadah nih, wah rasanya nih silah ini kaya berontak, Pak. Antara iya tidak, tapi akhirnya menasehani, Pak. Itu mayoritas gitu.
dari apa yang saya dampingi, pengguna-pengguna yang saya dampingi pas saat saya konseling juga rata-rata dia menyampaikan seperti itu. Di rehab bapaknya sampai juta-jutaan, padahal rehab itu nggak murah. 1 bulan itu paling murah 3 juta. Itu paling murah. Yang paling mahal ya ada sampai 10 juta, tapi fasilitas komplit. Kolam renang ada, tempat bisnis ada, terus peralatan musik buat skill musiknya juga ada, vokasional untuk bikin kelas dan kelasnya juga ada. Tapi kalau untuk yang harga-harga 3 juta itu ya paling non-sewu kayak di pondok mungkin, terus di yayasan non-sewu Kristiani itu kan cenderung ke doa gitu. Tuh gimana? Fit? Next. Ya ini heroin jenis baru, tapi saya belum pernah. Kokain itu di Indonesia sangat jarang. Dulu ada artis apa ya yang ketangkep kokain itu sampai berapa gram itu. Tuh, tapi saya juga pernah menggunakan. Itu cuman butuh lintingan uang. Nanti disapnya nggak pakai mulut, pakai hidung. Kalau yang nggak kuat sampai mimisan. Gimana Pak? Dimasukkan gini gitu. Kurang Pak, dia butuh tekanan sampai ke saraf otaknya ini. Jadi ngisapnya tuh nggak pelan-pelan, setelah nyedot esek tuh enggak. Gitu Pak. Iya, jadi kayak orang bilang kan. Itu kokain, tapi jarang. Ini kayak B5, kokain itu jarang lah di Indonesia. Kalau heroin yang jenis baru ini saya belum pernah ketemu. Karena bentuknya tablet itu. Masalahnya di Indonesia juga ada turunan dari heroin dan itu legal. Contohnya ada metadon. Metadon itu legal, disediakan dari pemerintah. Fungsinya dia untuk menekan dampak buruk penggunaan narkotik yang disuntikan. Jadi contohnya kalau di dekat-dekat sini di Salatiga ada di Puskesmas Berjolor. Kalau di Semarang di Puskesmas Pondok, di sana ada akses metadon. Itu bentuknya cair, obat cair dikasih sirup. Itu dikonsumsi, efeknya bisa dikatakan persentasenya 75%, hampir mirip dengan heroin putok. Offline-nya dan itu fungsinya sih buat terapi untuk menghilangkan ini kecanduan atau menggunakan nafsa suntiknya itu supaya nggak terkena ini penularan HIV/AIDS. Karena ya mungkin ini sekedar cerita aja untuk yang HIV/AIDS. Orang dulu menggunakan heroin itu sangat jorok sekali Pak, Bu, Mbak, Mas. Karena dulu itu barangnya, heroinnya sama jarum suntiknya itu lebih langka jarum suntiknya daripada heroinnya. Makanya penularan HIV/AIDS itu di kalangan pengguna heroin itu sangat banyak, karena satu jarum suntik itu bisa dipakai 5-10 orang bergantian, dan bersihinnya ya cuma
pakai air aqua itu nggak direbus, nggak dikasih alkohol, nggak diapa-apain, pokoknya toko diresiki, getah hilang, wes campuri. Itu pun sampai itu kan ada karetnya, ada hitam yang buat pompa itu. Itu saking joroknya kalau udah seret itu meh lengan ini koneng jalan gitu kan bingung, masuk main jalur. Awas nih, yang wong bu, dengan letik kan lucu. Ya berhubung terpaksa ya lagi nirong sing berminyak. Lu beneran Pak, supaya licin ya. Ada lagi saya dulu pernah buka oli mesin, tutup sidik penting ngelingit jangan tak seret, pernah gitu. Dan itu pun paling pelit pengguna heroin itu. Kenapa bisa dikatakan pelit? Kalau di saat pas dipompa di nadi, itu kan otomatis lama-kelamaan dia kan beku. Kalau orang yang awam pas keadaan beku itu kan ya wis buang aja semprotin. Kalau anak heroin enggak, buka semprotin mulut, jadi campur darah. Wewe jadi dolanan. Saya pernah ngalamin itu. Next ada lagi. Ini narkoba dapat merubah mood, menjadikan perubahan dalam fungsi otak melalui bahan kimia dari dalam otak atau kimia alami. Setelah fungsi otak berubah karena penggunaan narkoba akan mengalami perubahan dalam segi fisik dan tingkah laku. Ya ini memang kebanyakan kalau yang masih coba-coba belum merasakan ini. Tapi kalau untuk yang sudah kecanduannya tahap tinggi, dia akan merasakan seperti ini. Next. Enam faktor pendorong orang menggunakan narkoba. 1. Beranggapan bahwa narkoba dapat membuat mereka merasa hebat. Ya rata-rata seperti itu. Gen ketok di kumpulan ini ketok wah, gen ketok tren, gen ketok gaul, melu-melu konsumsi narkoba. Sebetulnya itu yang tak gaul-gaul banget. Terus yang kedua, dengan menggunakan narkoba dapat menyelesaikan masalah. Rata-rata orang yang menggunakan narkoba itu awalnya pelarian karena mempunyai masalah, dia menggunakan narkoba. Tapi kan masalahnya cuma hilang sesaat di saat dia mengonsumsi. Setelah dia sadar dari mengonsumsi itu kan masalahnya timbul lagi dan mungkin malah tambah parah masalahnya. Itu. 3. Dengan menggunakan narkoba dapat mendapatkan ketenangan. Ya, di saat menggunakan dia bakalan tenang. Tapi kan cuma sesaat, di saat menggunakan aja. Tapi kalau efeknya dari narkoba itu sudah hilang, ya kembali lagi ya. Sing putus cinta yang rasa sakitnya hatiku. Pokoknya sing bucin-bucin itu jadi cah nom saya. Yang keempat, meniru perbuatan idola mereka yang dikatakan akan lebih kreatif dengan menggunakan narkoba. Ya ini pengalaman saya juga sih. Saya dulu pecintanya Bob Marley, Pak, Mas. Bob Marley juga sama ganja itu kan identik. Saya dulu penggemarnya itu, sampai kamar saya itu isinya posternya dia semua.
dan saya menggunakan ganja waktu itu. Ya itu menjadi inspirasi. Tapi kok yo aku ra iso koyo Bob Marley, gitar ra iso ya. Jadinya ya cuma sebagai ini aja. Pengen koyo iki tapi nggak kesampaian sih sebetulnya. Terus yang kelima, dengan menggunakan narkotika ingin mendapatkan kesenangan. Ya, ada yang sebagian seperti itu. Karena kumpul, contohlah menggunakan ganja, kumpul sama teman-teman, kawannya senang, gembira, kawannya guyu-guyu, guyu, kesel, ngelek, mangan. Sisinya senang, karena di saat itu juga kalau udah lepas dari zatnya sudah hilang, yang akan kembali seperti sedia kala sebelum menggunakan. Terus 6, mereka menduga dapat mengelak daripada ketergantungan itu sendiri. Ini fakta. Orang yang menggunakan narkotika kalau dikatakan dia kecanduan, dia tidak mau. Mayoritas dia nggak merasakan kecanduan karena dia mikirnya nggak ada efek apa-apa di tubuh. Secara ekonomi mungkin yang berada dia tetap mampu beli. Secara hukum mungkin non sewu untuk 86 istilahnya tebus di tempat atau bermain curang dengan jaksa hakim itu dia bisa bayar, nggak menutup kemungkinan kan, dan bukan rahasia umum lagi kalau soal itu. Next. Ya, karakteristik pada penggunaan narkoba. Sombong pasti. Tapi tergantung dia menggunakan apa dulu. Kalau untuk menggunakan ganja, sombong ya lucu. Menghalangi nguyuk sombong. Tapi kalau untuk menggunakan obat, mungkin sabu, inek, terus heroin bisa dikatakan sombong. Sensitif, ya. Dia gampang tersinggungan kalau di saat nggak pakai atau putus hati itu rata-rata cenderung gampang tersinggung, gampang marah. Penakut, ya, karena mungkin kalau penakut ini spesifiknya di saat dia menggunakan, karena cenderung kalau dia habis pakai itu kayak dibuntuti sama bapak polisi. Ada ketoknya lewat polisi lewat nih sampai ngupot. Padahal apa-apa polisi ini berlewat berhubung dia habis menggunakan ya takut karpet diri itu. Lari dari masalah itu banyak sekali karena orang yang menggunakan narkotika dan dia sudah kecanduan tidak menutup kemungkinan dia akan terbeban dengan utang. Entah itu utang ngewi paling nih, itu kan sama teman sendiri mungkin, dan dia kan lari dari masalah. Bagaimana caranya dia nggak usah nyaur lah istilahnya itu. Manipulatif itu kalau bahasa Indonesia apa mas? Manipulasi ya, itu ngetrik gitu ya. Nah itu kalau untuk yang manipulatif ini cenderung digunakan pada pengguna heroin. Dia liciknya bukan main. Kenapa saya bisa dikatakan licik? Karena di saat dia butuh untuk
mendapatkan barang tersebut, pemikirannya sudah nggak sehat, di bawah ini istilahnya ya ini pengalaman lah. Saya cerita saya dulu tuh pernah Pak Bu punya uang 100.000, bensin pakai motor Mio full. Itu harga paketan heroin itu satunya 100.000. Dengan saya punya modal 100.000 buat beli bahannya, beli barang heroinnya, sama bensin full. Itu aja tak rewangi sampai ke Solo. Solo itu cuma beli itu pakai di tempat sotek tes awal sehat rapilah rawowo Bali. Kalau secara logika orang sehat ngopo aduh rono kelangan duit kan mikirnya gitu. Jadi itu angka sehatnya manipulatifnya tetap main, terus ketemu teman ini aku jadi kebanan dan sebagainya, padahal kebanan sering diselai duitnya, akhirnya harus balik seperti itu. Terus penyendiri itu cenderung kalau habis menggunakan, kalau untuk yang heroin ya itu lebih seneng sendiri. Anggeris bareng nggo berarti sontek lebu kamar, lampune pateni, ngrungokke musik alun, aja sing banter. Alun wis merem. Rasane iki cerita Mas Jojo dipengini. Rasane iki kaya apa sing mbok bayangke ya kuwi kaya sing mbok rasake. Kowe pengen dadi Superman ya rasane kaya Superman. Tapi kan itu cuma halusinasi aja. Itu next. Udah itu saja yang bisa saya sampaikan, karena ini materi dasar untuk pengenalan narkoba itu seperti apa, dampak buruknya seperti apa. Kalau untuk dikupas lebih dalam soal narkoba panjang lebar Pak, seharian mungkin nggak cukup Pak, materi saya banyak banget. Ini aja kemarin di WA Mas Bobi, ada materi Mas, ada, tapi ya tak kasih yang dasar-dasar aja, paling nggak tahu ganja seperti ini, efeknya seperti ini, terus sabu bentuknya seperti ini, efeknya seperti ini. Dan saya menambahkan hukuman orang yang mengonsumsi ini semua minimal 4 tahun minimal. Gimana Pak? Enggak semua pemakai Pak. Pemakai itu dikatakan minimal 4 tahun. Kalau pemakai mah secara undang-undang maksimal 4 tahun maksimal pemakai. Bahkan bisa kalau dia mendapatkan pasal 127 sebagai pecandu bisa dirujuk ke rehabilitasi. Tapi kalau dia dipaksakan untuk ke peradilannya, kebanyakan minimal maksimal itu 4 tahun. Tapi rata-rata non sewu, saya tidak menjelek-jelekkan penegak hukum, tapi nyatanya ya penegak hukum itu ya doyan duit. Saya nggak munafik Pak, karena saya juga mendampingi teman-teman yang berurusan dengan hukum itu ending-endingnya tetap udah Pak, ujung-ujungnya duit pokoknya. Dan saya nggak munafik Pak, karena saya Riwari Polda Jogja, Polda Semarang sini dulu wis atok saya untuk dampingi teman-teman yang tertangkap itu. Itu sih yang tambahan lagi. Non sewu, kalau di sini kan penuh dengan perdesaan, penuh dengan orang yang ternak sapi, otomatis kan nanti musim hujan jamur letong itu akan bertumbuh kembang biak, ya kan? Itu non sewu ya, itu secara undang-undang sudah dimasukkan ke dalam kategori undang-undang, dan siapa yang menggunakan atau mengonsumsi dia akan diproses hukum. Itu sebagai pengetahuan aja.
Kecubung itu baru kajian Pak. Yang sudah masuk tuh mushroom, sinte, tembakau sinte itu tembakau gorila, istilahnya kalau mereknya gorila, Hanuman. Itu sih tembakau biasa yang disebut bahan kimia, tapi efeknya yang memabukkan. Itu kalau untuk jamur letong, ya istilah serenteng mushroom, gitu. Itu hati-hati aja karena dia karena jamur itu juga sudah masuk dalam kategori undang-undang narkotika. Itu. Udah sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana Mas? Beri bosku untuk materi kali ini. Mungkin untuk apa namanya? Ini kan menarik sekali ya apabila kita bahas tentang narkoba ini. Pasti dari peserta, dari Bapak Ibu ataupun Mas-mas Bapak ini bertanya. Mungkin untuk dua penanya dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Dua penanya dulu. Nanti yang dulu. Untuk yang peserta dulu. Bapak Ibu Mas Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, satu. Waduh. Saya nggak peduli orang mau tahu saya HIV, saya nggak peduli. Yang penting saya penularannya nggak semudah yang diberikan orang lain. Saya cuma baik ini orang. Mungkin selain Masnya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak tahu, itu mending cari tahu daripada jenengan kebingungan. Suatu saat nggak mendoakan, suatu saat mesti di lingkungan kita pasti ada yang seperti itu. Vitamin. Selain Masnya ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak, mungkin Ibu. Nah, cara Masnya biar berhenti dari itu gimana Mas? Kok bisa berhenti? Ada dua dulu, nanti Masnya yang Masnya apa siapa tadi Mas? Mas Haji ya? Mas Haji tanya tentang harga-harga narkoba tadi. Terus untuk Mas siapa? Mas Irgi tanya bagaimana cara berhenti dari pemakaian narkoba tersebut? Itu. Kalau untuk harga, yang bisa ditanyain jenis yang mana dulu Mas? Paling mahal. Paling mahal heroin saat ini 6 juta. 6 juta itu 1 gram. Kalau untuk sabu, aku jadi ora dodolan tapi ngerti nang. Ora. Aku masalah ketemu nih ngomong Mas. Jadi otomatis atau serba. Kalau untuk sabu paling sekitar 1,2 sampai 1,5. Kalau ganja itu ya sekitar 1,5 lah, itu 1 on. Kalau paketan saya nggak tahu Mas, saya nggak menerima paketan. Dan sadar. Ya kalau untuk eksimer obat-obatan murah, 25 aja dapat 10 eksimer. Nah rasain eksimer, komik cair. Udah berapa bungkus? Buka dulu ini.
Yo ora apa sharing tok. Lah aku buka gedhok lu ya lek banget aku. Aku wis tersandu. Iki kowe apa Pak? Bayarannya saking Tuhan, Pak. Ya, saya berkecimpung di sini dari sejak tahun 2010 ya istilahnya ya. Karena teman-teman saya banyak yang meninggal. Jadi paling enggak sebelum saya punya penyakit virus HIV menempel ke saya, sebelum saya meninggal paling enggak saya bisa berguna bagi teman-teman saya yang masih menggunakan dan memberikan informasi supaya dia bisa mau berhenti. Mungkin kalau untuk pasangan kan nggak mungkin, yang penting saya bisa mengedukasi, itu aja. Terus Mas Berhenti, cara berhenti. kalau berhenti kalau berhenti saya berhenti Mas, bukan loh, bukan sehat apa betulnya sembuh, bukan sembuh, tapi saya malah dipulih sejak tahun 2013 sampai sekarang. Karena saya mikir saya HIV positif, saya sejak tahun 2000. Wah, aku curhat ya. Wah, aku dari ketua KB toh. Tapi lah kok Mas, aku cuek kok. Saya Indonesia, saat dunia seperti aku HIV cuek. Wah, aku mah woy. Ya, kalau untuk berhentinya itu motivasi dari, kalau saya sendiri ya, karena dari anak. Karena saya punya anak 3, istri 2, yang satu almarhum maksudnya. Nah itu kalau saya terus-terusan gitu, otomatis ya anak saya jadi anak yatim. Saya mikirnya gitu. Dan itu pun dari kemauan diri saya sendiri, dipaksa sama orang tua model ngopo yang durung saka atine dhewe. Ora bakalan. Saya ngerasain kok. Anak jenengan pokoknya diundang-undang anak tidak berbakti jadi anakmu produk gagal keluarga percuma Pak. Langkah yang lebih baik itu dirangkul Bu Pak, dirangkul pesarane bocah niki gen boten apa kembali ke lingkaran kita seperti itu. Yang dilarang lagi dia seneng kok Pak. Saya ini umpamane ora dikeidit ora iso tuku, sesuk ana sing nawani tok kancane. Tak gawani kasarane 2 paket. Wis ora nang sak paket kuwi. Itu ada Pak. Bahkan zaman saya dulu model tukar bodi pun ada. Tahu tukar bodi? Cewek yang pengen menggunakan itu sampai dia mau melayani hasrat seksual si badannya untuk mendapatkan obat apa narkotikanya itu ada. Itu kalau semua sih kembali ke diri sendiri Mas. Kalau di saat pengen sembuh ya optimis sama tetap semangat aja. Itu sih. Kalau disuruh modelnya kayak seperti apa, nggak bakalan. Itu menurut saya. Buat pondok kasarane di tempat rehab yang paling mahal. Nggak 1-2 orang teman saya terbalik lagi. Tapi kalau kumpulan di circle, dalam arti lingkaran teman-temannya yang positif, otomatis dia akan ikut menjalani perilaku positif juga. Tapi kalau niat mau pengen sembuh, tapi kumpulannya sudah ada wong sing ngombe tua, kalau wong sing muntah apa dengan jauh nganune eksimen, ngono percuma. Sehari 2 hari tawani, moh aku mandek kok 2 hari 3 hari, moh
aku semandek kok. Saya dulu gitu Pak, udah aku semandek aku di depan mata. Padahal pengguna heroin itu paling nggak bisa kalau dikasih di depan mata. Itu saya sempat bisa nolak, cuman berjangka seminggu. Yang seterusnya yowis di sidik tombol kangen sidik sesuk meneh ijek sidik meneh dikei Pak suwe ijek eneng tuku tuku wis terus-terusan tuku Pak. Itu ada lagi mungkin yang dari Marta ada pertanyaan nih. Terima kasih Pak. Tadi saya lihat materinya banyak banget tentang jenis-jenis narkotika dari sabu yang mungkin tingkatnya udah berat dan sampai yang obat tidur gitu. Apakah ketika tes urin itu semua jenis narkotika tuh bisa terdeteksi positif ketika cek urin? Itu satu. Yang kedua, berapa lama zat narkotika bertahan di dalam tubuh manusia? Terima kasih. Wah yang ngajari tadi dimasukkan ya. Kalau untuk tes kit narkoba itu sekarang dari pihak BNN sendiri sudah mempunyai 5 indikator. Metafetamin sabu, amfetamin inek, heroin, ganja itu tertera THC, sama satunya kokain. Tapi ada pengembangan lagi sampai 7 indikator yang termasuk bahan-bahan sintetis. Itu sudah ada semua. Kalau mau besok tak bawa kita. Oke, amin. Ya lo sini tes urin ngono oke Pak, obrolan kula Pak. Ngobrolin BNN. Nah, kalau untuk kadar penggunaan yang masih melekat di dalam tubuh itu paling lama ganja. Ganja itu bisa berada di dalam tubuh, di darah ya, itu bisa sampai 1 bulan. Asalkan penggunaannya itu rutin. Dalam arti mungkin 1 bulan itu rutin terus tanpa putus, itu 1 bulan baru hilang. Tapi kalau untuk sabu dan kawan-kawan itu maksimal 2 minggu aja udah. Ya seminggu itu kalau untuk dites urin lagi sama dalam arti kan itu kan ada 2 strip itu, yang 2 strip itu negatif, kalau 1 strip waliannya pokoknya gitulah, pokoknya strip yang keduanya itu pasti sama, nggak cerah. Itu kalau di pihak BNN yang dinyatakan negatif karena penggunaannya udah lama. Tapi meskipun gitu, zat yang di dalam tubuh itu masih ada. Itu kalau untuk yang obat dan sebagainya paling seminggu 2 minggu aja udah clear lah. Asalkan konsumsi air putih terus, racun-racunnya kuat, itu bisa. Kalau pakai susu itu bisa langsung hilang ya Pak? Nggak ngaruh. Hah? Mitos semua. Mitos. Saya pernah juga ada teman yang bilang susu buang, susu kok buang doang. Saat itu susu sapi. Bapaknya ngono. Nggak ada. Selama ini nggak ada bukti secara otentik ya. Kalau untuk menghilangkan tes urin narkoba itu nggak ada. Belum ada mungkin. Pengetahuan saya selama berkecimpung kurang lebih ya 10 tahun lebih itu belum ada. Solusinya ya cuma minum air putih dengan sebanyak-banyaknya supaya urin sama racunnya yang di
ginjal itu bisa keluar, itu akan lebih baik. Terus Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, mungkin saya mau tanya sih, masih terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Ini kan mumpung ada banyak anak muda nih, maksudnya pesan lah, maksudnya untuk anak muda itu supaya menghindari seperti macam narkoba ini. Maksudnya pesan-pesannya gitu, supaya menghindari narkoba itu mas. jajan tuh Pak. Kalau saya menghimbau itu ya sebetulnya nggak bisa jadi acuan ya. Tapi paling enggak hindarilah teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan. Itu aja. Gimana? Iya. Kalau jenengan ngumpulnya kalau konco-konco sing nganggo awalnya ya sidik kedua sidik meneh ketiga tuku ya wis tuku kuwi ya masalahnya trik bandar kan gitu Pak, awalnya dikasih gratisan sampai merasakan kebutuhanmu harus mengonsumsi baru kamu beli. Awalnya juga harganya murah, nanti lama-lamaan harganya akan melambung tinggi gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi kah? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk sesi materi kali ini? Tanya aja Pak, Bu, siapa Mas, Mbak yang perlu ditakokin, tanya aja bebas saya. Mungkin masih ada rasa penasaran dari mesin narkoba itu selain kali ini masih ada lagi atau gimana? Mungkin nggak masalah sih masih dari Bapak Ibu sendiri atau Mas Mbak bisa tanya. Oh ya, tadi yang dua penanya ini saya kasih gambar tadi, Masnya ini. Ya, terus tanya yang tanya tadi. Ya. Wah gede. Narik kalau babi. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan proses. Mungkin maksudnya sudah dimasukkan. Bisa untuk dibagikan dulu oleh panitia prosesnya, silakan. Untuk Mas Tony, untuk cerita tahun. Dimulai dari sekarang. Berarti gini ya. Jadi langsung gini kamu merasa ya. Enggak, sih. Pakai dulu. Ya.
Oke, sudah dikerjakan. Bisa untuk kembali prosesnya. Kalau misalkan ya sudah, boleh langsung dikumpulkan. Baiklah, sudah selesai semua atau ada yang belum? Oke, dimatikan aja timernya. Oke, Bapak Ibu dan Mas-mas Mbak yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Sebelum itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi selanjutnya ini mau foto bersama dulu atau? Ya. Oh iya. Untuk foto bersama terlebih dahulu, setelah itu langsung bisa ke meja absensi lagi seperti itu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik, kakak, mbak semua bisa foto dulu ya ke depan ya. Nanti habis foto langsung ke depan lagi untuk absensi.
Pak.